لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa Bali terus memastikan agar pelaksanaan kegiatan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan lancar. Saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Jawa Bali bersama seluruh Gubernur Jawa Bali dan Forkompimda pada Kamis 20 Januari 2022, Luhut menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan calon jamaah sebaik mungkin dengan mengatur alurnya agar tidak terjadi penumpukan. Saya telah meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BNPB untuk dapat mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jamaah sebaik mungkin dengan mengatur follow-up-nya, kata Luhut dalam keterangan resminya pada Jumat 21 Januari 2022. Menurut Luhut, pemerintah juga tengah berkoordinasi untuk kapasitas di Wisma Haji dan alur kedatangan jamaah. Saya minta untuk kapasitas dan kelayakan hotel serta Wisma Haji dapat dipastikan dengan baik, diatur kedatangan antar kloter agar tidak terjadi penumpukan, ujar Luhut. Luhut Binsar Panjaitan menegaskan hingga saat ini kasus virus varian Omicron terus bertambah. Di Indonesia sendiri, mayoritas kasus atau yang terinfeksi COVID ini berasal dari luar negeri. Saya baru dapat laporan kemarin bahwa banyak yang datang dari luar negeri. Ada tadi satu kelompok, satu kloter itu 40% itu kena Omicron atau COVID, ucap Luhut. Namun sebelumnya diketahui sebanyak 87 jamaah umroh teridentifikasi positif COVID-19 ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Menanggapi hal ini, Satgas COVID-19 memastikan jamaah itu tidak akan menularkan virus ke penumpang lain karena kedatangan mereka benar-benar dipisah. Komandan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiono menjelaskan, kedatangan jamaah umroh dari Arab Saudi khusus menggunakan Terminal 2F. Setelah itu, mereka menjalani tes PCR di terminal sebelum diantarkan ke hotel tempat karantina menggunakan bus khusus. Jadi tidak bercampur sama sekali dengan penumpang yang lain. Ini penanganan khusus dari kita supaya tidak ada yang menularkan sesampai di sini. Ini follow up-nya sudah yang paling aman, kata Agus kepada Republika pada Jumat 21 Januari 2022. Adapun petugas yang memeriksa jamaah umroh ini, kata dia, juga sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Para petugas pun aman dari potensi penularan dan terbukti sampai saat ini belum ada yang terinfeksi. Terkait banyaknya jamaah umroh yang positif COVID-19 sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Agus meyakini mereka tertular di Arab Saudi atau dalam perjalanan. Terjangkitnya bukan dari sini, tapi dari sana, ujar Kolonel Agus. Karena itu, ia tidak akan mengubah skema kedatangan dan penanganan jamaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta ini. Skema yang diterapkan sekarang sudah cukup untuk mendeteksi kasus positif dan mencegah penularan penumpang lain. Dari Satgas COVID-19 Nasional, juga belum ada arahan untuk mengubah skema kedatangan jamaah, ujar Kolonel Agus. Diketahui juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan hal serupa. Skema ataupun alur kedatangan jamaah umroh tak diubah. Untuk mengurangi jumlah jamaah yang terinfeksi COVID-19, Nadia meminta mereka mematuhi protokol kesehatan saja.
Tentunya, protokol kesehatan selama menjalani umroh dan juga dalam perjalanan pulang, kata dia kepada republika.co.id. Namun sebelumnya juga diketahui Kementerian Agama terus memantau keberangkatan sampai kepulangan jamaah umroh. Pemantauan tersebut untuk memastikan umroh di masa pandemi berjalan dengan lancar. Kita atur tiap hari, kata Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin saat dihubungi Republika pada Jumat 21 Januari 2022. Nur Arifin tidak menjelaskan seperti apa teknis pengaturannya itu, namun ia memastikan sampai saat ini masih ada keberangkatan jamaah umroh dari Bandara Soekarno-Hatta. Nur Arifin mengatakan jumlah 500 ini merupakan hasil dari jumlah yang dibatasi Kementerian Agama. Pembatasan jumlah ini untuk menghindari penumpukan jamaah saat keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta yang menyebabkan jamaah terpapar COVID-19. Pada kesempatan ini, Nur Arifin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kementerian Agama. Sehingga sampai saat ini, Kementerian Agama masih dipercaya sebagai pihak yang mengatur usaha di sektor umroh. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pada Kementerian Agama sebagai regulator perjalanan ibadah umroh, ujar Nur Arifin. Kementerian Agama memastikan siap meningkatkan pelayanannya kepada jamaah umroh sejak keberangkatan ke Tanah Suci sampai kembali lagi ke tanah air. Peningkatan pelayanan agar jamaah tidak terpapar COVID-19 varian baru Omikron. Dengan senang hati dan kami menyatakan siap untuk meningkatkan layanan keberangkatan dan pemulangan jamaah umroh agar jamaah semakin tertib dan terhindar dari penyebaran Omikron, ujar Nur Arifin. Saat ini, asrama haji menjadi tempat karantina bagi jamaah haji yang berangkat dan pulang umroh. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas saat rapat di DPR lalu.